Sekedar saja dari seorang yang karena kebudayaan diberi nama Muhaimin Faisal. Hanya di sinetron, orang yang terlanjur baik terus, orang yang terlanjur antagonis buruk terus. Padahal orang baik memiliki kemungkinan untuk berbuat salah. Begitupun orang jahat memiliki potensi untuk baik. Jadi saya tidak terlibat dalam dikotomi kaku seperti itu. Saudara, sahabat, dan guru-guru saya dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata dibalut cinta, ia buta terhadap nista. Mata dibalut benci, apapun yang dilakukan terasa semua menjadi salah. Insya Allah saya terbebas dari rasa cinta dan rasa benci itu untuk berdiri di titik orbit yang pas dalam melihat setiap peristiwa. Saya seperti dengan kebanyakan orang hanya mengenal sosok Nurdin Abdullah dari panggung depan saja, dari sosial media, dari pemberitaan media-media mainstream yang ada. Tidak punya jarak yang cukup dekat, tahu prestasi-prestasinya, itu juga dari sosial media. Soal realitas panggung belakang, itu saya sama sekali tidak punya akses, juga tidak berupaya untuk mencari tahu. Siapapun bisa punya prestasi yang luar biasa, meskipun juga di saat yang bersamaan tidak ada jaminan untuk tidak pernah berbuat salah. Apalagi di tengah situasi politik dan demokrasi sepertinya memang untuk para kaum dagang. Dia bermain di situasi dan ruang politik yang berbeda. Kalau dulu di Bantaeng ketika dia menjadi bupati, mungkin tidak terlalu banyak aktor dan sutradara politik. Tetapi ketika dia sebagai gubernur di Sulawesi Selatan, situasinya menjadi berbeda. Sulawesi Selatan tidak hanya dilihat dari Makassar, dia bisa dilihat dari banyak tempat, termasuk dari Jakarta. Tetapi terlepas dari semua itu, hanya di sinetron, orang yang terlanjur baik terus, orang yang terlanjur antagonis buruk terus. Padahal orang baik memiliki kemungkinan untuk berbuat salah. Begitupun orang jahat memiliki potensi untuk baik. Bukan berarti kalau ada kambing putih tidak bisa ada beberapa lembar bulu hitam di kambing putih. Dan juga tidak akan pernah merubah persepsi kita bahwa kambing itu putih. Begitupun sebaliknya. Jika ada kucing hitam dan ada beberapa lembar bulu putih, lantas kucing itu putih. Jadi saya tidak terlibat dalam dikotomi kaku seperti itu. Saya juga akhir-akhir ini sudah tidak begitu tertarik untuk mencari tahu bagaimana dinamika di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Terlepas bahwa negeri ini negeri teater, terlepas ada tangan-tangan yang tidak terlihat dalam permainan ini, kalau toh memang kenyataan itu terjadi, tetap saja dipahami sebagai sebuah kesalahan. Dan seorang Nurdin Abdullah dengan berbesar hati meminta maaf kepada rakyat Sulawesi Selatan, kepada rakyat yang selama ini membayar pajak untuk pembangunan,
menggaji aparatur negara. Dan itulah yang betul, melakukan kesalahan dan dihukum, mohon maaf dan ikhlas menjalani proses hukum, itu yang betul. Sebab kalau salah tidak dihukum, berarti 2 kali melakukan kesalahan. Orang yang berprestasi, orang yang menyabet sekian banyak penghargaan, bukan berarti tidak boleh salah. Semua orang boleh bersalah. Apalagi bagi seorang pemimpin di dalam hiruk pikuk politik yang menegosiasikan sekian banyak kepentingan, terlalu besar potensi untuk salah. Ongkos politik kita masih terlalu mahal. Tapi seberapa kebesaran hati kita untuk bertanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi dari kesalahan itu yang membedakan setiap orang, itu yang membedakan setiap pemimpin. Jadi terlepas dari ada tangan yang tidak terlihat dalam peristiwa ini, apakah ini operasi tangkap tangan atau operasi tangkap tidur, KPK pasti memiliki dasar untuk menetapkan status sebagai tersangka, juga terlepas dari hiruk pikuk dinamika di dalam internal KPK, terlepas dari sekian banyak orang yang menguap begitu saja kasus yang ditangani oleh KPK. Yang pasti ada kebesaran hati dari seorang Nurdin Abdullah untuk ikhlas menjalani proses hukum ini, dan ada kebesaran hati untuk memohon maaf kepada rakyat Sulawesi Selatan yang telah memilihnya. Ini sesuatu yang bagi saya layak untuk diberi apresiasi. Karena itu di tengah kekacauan politik di negeri teater ini, untuk tidak terhipnotis oleh panggung depan dan abai pada hiruk pikuk di panggung belakang, kita harus memahami dan bersikap atas sesuatu seperti ibaratnya minum obat. Kita minum sesuai dengan dosis kita saja, biar keadaan tubuh kita tidak semakin buruk. Terima kasih saudara, sahabat dan guru-guru saya. Sampai jumpa di ruang dan waktu yang berbeda, tentu dengan tema-tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.